ini bertemu dalam rangka acara untuk menguji laporan akhir dari Saudara Juniarte Yase, ini Putu Juniarte Yase, yang berjudul prosedur penanganan breakfast oleh cook di Grand Indah Hotel. Jun, apakah kamu siap untuk ujian pagi ini? Siap, Pak. Siap ya? Materi sudah disiapkan semuanya? Sudah. Baik, Juniarte ini adalah tahap akhir dari masa kamu kuliah di Akpar ya. Jadi tahap akhir dari perkuliahan itu ditandai dengan penulisan tugas akhir. Ya, kamu sudah berhasil sampai di tahap akhir ini. Saya ucapkan selamat ya. Semoga sebentar lagi para penguji yang lain meluluskan kamu. Kita lihat saja sebentar seperti apa, tergantung dari hasil pemaparan kamu, hasil wawancara terhadap ujian akhir ini. Nanti ujian akhir ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pemaparan, apa yang kamu tulis, itu kurang lebih ambil waktu 15 menit. Kemudian tahap kedua itu adalah wawancara atau tanya jawab ya, antara para penguji masing-masing kurang lebih lah 15 menit, jadi 45 menit. Dan tahap ketiga itu adalah tahap penentuan apakah kamu bisa lulus atau tidak dalam ujian akhir ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kesempatan pertama saya berikan kepada ini untuk memaparkan. Jadi silakan dimulai dengan pemaparan apa yang kamu tulis, ya. Oke, waktu saya persilakan. Tapi kalau orang memang pencinta kopi dan nggak suka gula, Halo, dengaran nggak? Dengaran, Pak? Ya, silakan dimulai presentasinya. Ya, Pak. Mau ini PowerPoint-nya. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Masih loading tapi. Ya, ya. Oke, saya Sudah, Pak ya? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Boyan Wijayasa, SDT M4 selaku Ketua, dan Bapak RS Tubagus Padana MM selaku Sekretaris, dan Bapak BRS Tubagus Wisnuwardana selaku anggota, sekaligus pembimbing saya selama ini. Terima kasih telah membimbing saya beberapa bulan kemarin. Perkenalkan, nama saya Putu Juniarte Yase, saya dari D3G Perhotelan. Hari ini saya akan mempresentasikan bahwa studi saya yang berjudul penanganan breakfast oleh cook di Grand Indah Hotel. Saya akan menjelaskan dari latar belakang masalah. Industri pariwisata di Indonesia sudah berkembang cukup besar dengan melihat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke berbagai daerah di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di era modern, di hotel dan restoran merupakan suatu organisasi yang menyediakan sarana akomodasi, makanan atau minuman, serta fasilitas lain yang dikelola secara komersial. Di dalam sebuah hotel terdapat departemen yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing
namun saling berkaitan sehingga struktur di dalam hotel tersebut berjalan dengan baik. Salah satu departemen yang keberadaannya yang sangat penting adalah food and beverage. Departemen ini dibagi menjadi dua bagian, yakni food and beverage product dan food beverage service. Kedua bagian departemen ini memiliki hubungan yang sangat erat, contohnya dalam menyediakan dan menyajikan makanan standar resep, dan penyajian dalam menunjang kepuasan orang tamu di sebuah hotel maupun restoran. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai prosedur penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. Rumusan masalahnya ada 3. Yang satu, bagaimana prosedur penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. Yang kedua, kendala-kendala apa yang terjadi saat penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. Dan terakhir, cara mengatasi kendala yang terjadi saat penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. Tujuan penulis: 1. Untuk mengetahui prosedur penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang terjadi saat penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang terjadi saat penanganan breakfast oleh cook di Grand Inakta Hotel. Manfaat penulis: bagi penulis sebagai tolak ukur perbandingan dan teori yang didapat pada saat mengikuti perkuliahan di Akademi Pariwisata dan Pasar dengan praktek kerja industri perhotelan. Bagi lembaga pendidikan sebagai salah satu bahan informasi untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan anak didik dalam hal penerimaan dan penerapan teori serta praktek kerja di lapangan. Balasan teori: pengertian prosedur. Menurut Kuliah 2008, prosedur adalah suatu urutan kegiatan teorikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pengertian breakfast. Menurut Samyadi Cakraningrat 2014, sarapan merupakan suatu kegiatan makan yang biasanya dilakukan di pagi hari. Sarapan di pagi hari sangat baik dilakukan karena dapat memberikan energi bagi tubuh untuk beraktivitas. Kegiatan sarapan yang baik bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, protein, vitamin, dan karbohidrat. Pengertian cook. Menurut Umrahullah Fairah 2015, koki adalah atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Istilah ini kadang merujuk pada chef, walaupun kedua istilah ini secara profesional tidak dapat disamakan. Pengertian hotel. Menurut Sulastiono 2011, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perizinan khusus. Belum cari ya, kita yang saya juga belum ngecek ya. Metode penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 10 Januari 2020 sampai 10 April 2020. Tempat penelitian ini di Grand Inakta Hotel terletak di lokasi sangat strategis, tempatnya di Jalan Jakarta nomor 1, Bandar Pantai Masuka, Batu Indonesia. Objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penulisan laporan akhir studi ini adalah di Grand Inakta Hotel, khususnya di food and beverage product. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 4. Yang satu ada metode observasi partisipatif, yang kedua metode wawancara dokumentasi, yang terakhir metode analisis data. Metode observasi partisipatif yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan yang terlibat langsung di lapangan pada saat on the job training. Metode wawancara dilakukan pada juru masak, staf, dan petugas penyajian di Grand Inakta Hotel untuk memperoleh informasi secara lengkap.
Dokumentasi. Kegiatan dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh berbagai dokumen atau data tertulis serta gambar yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis data. Untuk menganalisis data dan penyajian tugas akhir studi ini digunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dengan cara memaparkan data secara rinci dan sistematis sehingga memperoleh simpulan umum. Hasil dan pembahasan. Sejarah Grand Innova Hotel. Pada tahun 1961, hotel yang bernama PT Motor mengambil alih dengan menyewa Wisma Samudra Kita dengan pimpinan Bapak Sunaria Prawira Diraja. Kemudian pada tahun 1967, Wisma Samudra dibeli oleh PT Nator dengan cara pembayaran berangsur. Selanjutnya pada tahun 1974, Wisma Samudra diubah namanya menjadi Nator Putabit Hotel dengan jumlah kamar 32 Bungado, dan dalam perjalanannya Nator Puta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1992 jumlah kamar 137 kamar. Pada tanggal 19 Maret 2001 PT SI dan PT Nator digabung menjadi PT Hotel Indonesia Nator. Nama hotel berubah menjadi Putabit Hotel. Pada tahun 2008 diadakan renovasi sehingga total kamar 194 kamar. Tahun 2012 terjadi perubahan nama hotel dari Putabit menjadi Grand Innova Hotel dengan jumlah kamar 302 kamar sampai saat ini. Adapun logo Grand Innova Hotel dan juga lokasi map Grand Innova Hotel. Dan ini struktur organisasi Grand Innova Hotel. Untuk departemennya ada departemen front office manager, ada departemen marketing manager, departemen marketing manager, food and beverage manager, ada departemen marketing manager, ada departemen accounting manager, dan yang terakhir ada human test departemen. Dan ini fasilitas Grand Innova Hotel. Ada bris restoran dan canteen bar. Dan ini ada Haki Beach Club, biasanya dipakai untuk breakfast pagi, dan ini main kitchen. Dan ini pastry kitchen dan gede menyer kitchen. Untuk lebih lengkap dan jelasnya Bapak bisa lihat di bab 4 dari halaman 16 sampai halaman 32. Dan ini struktur organisasi food and beverage kitchen di Innova Hotel. Yang pertama ada set, di bawahnya ada steward, sampingnya ada sauce set, sampingnya sauce set ada sauce set pastry, di bawahnya chip steward ada steward, di sampingnya ada CDP, sampingnya lagi ada CDP pastry, dan paling bawah ada cook pastry dan dari worker, dan paling bawahnya ada training. Pembahasan prosedur penanganan breakfast sudah cook di Grand Innova Hotel. Persiapan penanganan breakfast. Yang ke-1, persiapan bahan-bahan menu untuk breakfast seperti memotong sayuran untuk menu breakfast Indonesia. 2, periksa area buffet table dan pelengkap yang digunakan menetapkan menu breakfast. Pada saat pelayanan breakfast, 1, membuat aneka olahan telur sesuai permintaan tamu, seperti omelet, boiled egg, sunny side up, push egg. 2, memeriksa menu yang berada di area buffet table dan pelengkap breakfast. 3, menambahkan menu dan kondimen breakfast yang ada di buffet table. Setelah pelayanan breakfast, 1, mengangkat sisa menu yang ada di buffet table. 2, membuat olahan pelengkap menu untuk breakfast dari berikutnya. Olahan ini seperti olahan bubur ayam. 9,
Kendala-kendala apa yang terjadi saat dengan breakfast lekuk di bidang hotel? Kendala-kendala yang terjadi saat dengan breakfast lekuk di bidang hotel, kendalanya ada 3. Yang satu, terbatasnya jumlah peralatan yang disiapkan oleh lekuk yang setiapnya sore, tugasnya menyiapkan peralatan seperti spatula untuk breakfast tidak pagi, membuat pelayanan breakfast pagi yang sedang berjalan terjadi terganggu karena kurangnya peralatan spatula untuk membuat omelet. 2. Kesalahan info dari waiter saat memberikan pesanan tamu sehingga sering terjadi keluhan dari tamu tidak sesuai keinginan tamu. Seperti tamu misalnya ingin memesan sunny side up yang ditulis oleh waiter bold egg. Dan terakhir, sering terjadi kehabisan pelengkap bubur seperti bawang goreng dan seledri yang sering habis saat pelayanan sedang berlangsung. Cara mengatasi kendala yang terjadi saat tengah breakfast bagus di Grand Hotel. Yang satu, cara mengatasi jumlah peralatan seperti spatula yang kurang saat tengah breakfast dengan cara minta bantuan pada satu section yang stafnya yang dianggap lebih untuk menyuruhnya mengambil peralatan seperti spatula ke bagian departemen keluar dan membawanya ke restoran untuk melengkapi jumlah peralatan yang kurang. Kedua, cara mengatasi keluhan dari tamu dengan cara memanggil waiter dan suruh yang mendatangi tamu. Setelah itu, dengarkan yang dikeluhkan oleh tamu. Yang ketiga, cara mengatasi sering kehabisan tidur saat breakfast dengan cara menyuruh cook yang ada di kitchen untuk mengambil bawang goreng dan seledri dan nanti membawanya ke restoran untuk menambahkan pelengkap bubur yang cukup. Di pembahasan bab yang sudah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu prosedur dengan breakfast di Grand Hotel dijelaskan dari mempersiapkan bahan-bahannya untuk breakfast Indonesia dan periksa area buffet table untuk pelengkap yang digunakan mendapatkan menu breakfast. Letakkan menu breakfast di atas meja buffet sesuai dengan tempatnya. Memeriksa menu yang ada di area buffet table dan pelengkap breakfast. Menambahkan menu dan kondimen breakfast yang ada di buffet table. Dan terakhir, mengangkat sisa menu yang ada di buffet table dan langsung bawanya ke belakang. Kendala apa yang terjadi saat tengah breakfast? Kendalanya jadi ketika terbatasnya jumlah peralatan seperti spatula dan kesalahan waiter saat memberikan pesan tamu. Yang terakhir, sering terjadi kehabisan pelengkap bubur. Cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi saat tengah breakfast untuk di Grand Hotel dengan cara minta bantuan salah satu section yang stafnya lebih untuk memberikan peralatan seperti spatula. Dengan cara mengatasi kesalahan info waiter dengan cara memanggil waiter dan suruh menyampaikan tamu untuk minta maaf. Cara mengatasi sering terjadinya habis lengkap bubur dengan cara menyuruh cook yang ada dan mekan untuk mengambilkan bawang goreng dan seledri untuk buka bubur untuk membawanya nanti ke restoran. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang satu, hendaknya pihak atasan antara section kitchen agar lebih rutin mengontrol situasi saat penanganan breakfast sedang berjalan yang bertujuan untuk kelancaran breakfast. Yang kedua, staf hendaknya meningkatkan kerjasama yang baik antara training supaya kedepannya lebih kompak dan breakfast berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.